Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Himatus Solihah, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 11, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai wawasan kebangsaan, dari mulai definisi hingga identitas NKRI. Wawasan kebangsaan itu sendiri memiliki definisi, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ada beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia yang menjadi cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, adanya Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908, berdirilah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia didirikan pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Lalu adanya Kongres Pemuda I dan Pemuda II. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda I. Dan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II yang melatar belakangi Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, terbentuknya PPKI. Pada 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk. PPKI merupakan kepanitiaan yang berkontribusi dalam percepatan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya kemerdekaan Indonesia tersebut diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk Pancasila sendiri, Pancasila itu rumusannya tertuang dalam UUD 1945 dan merupakan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bagi bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu, yaitu satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang terakhir ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui peristiwa proklamasi bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasan terakhir dalam wawasan kebangsaan adalah identitas NKRI. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, bendera. Bendera NKRI adalah sang merah putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan NKRI adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Dari mulai sejarah bela negara hingga aktualisasi atau implementasi bela negara bagi ASN.
Pertama-tama mari kita bahas mengenai sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Dengan mempertimbangkan bahwa tanggal 19 Desember 1948 terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara. Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ancaman itu sendiri adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan agar potensi ancaman tidak menjelma menjadi ancaman. Diperlukan kewaspadaan diri dalam menghadapi ancaman. Kewaspadaan diri merupakan kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Kewaspadaan diri memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman, termasuk penyakit menular dan konflik sosial. Kewaspadaan diri mewujudkan kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi dalam menghadapi berbagai potensi ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam rangka upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Dengan sikap dan perilaku yang dapat diimplementasikan oleh ASN meliputi: yang pertama, selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan dan tidak merendahkan atau selalu membandingkan bangsa Indonesia dari sisi negatif dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang terakhir, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.